Halo guys, kembali lagi di channel gua. Nah, jadi sekarang itu masih dalam kondisi lockdown. Gua harap keadaan kalian juga baik-baik aja. Nah, jadi biasanya kalau kita udah masa karantina di rumah mandiri ini, kita biasa ada stok makanan ya guys. Jadi kemarin gua udah pergi beli stok-stok makanan, terutama sayur-sayuran. Nah, jadi sekarang gua akan bikin konten. Jadi konten ini lebih unik dari sebelumnya karena gua akan bikin sayuran-sayuran apa yang bisa dimakan mentah guys ya. Jadi ini gue udah survei juga sayuran-sayurannya. Jadi kita mau cobain sayuran-sayuran apa yang bisa dimakan mentah, dan tentunya gue udah cuci bersih semuanya. Oke, kita langsung lihat videonya guys. Oke guys, jadi di meja gua ini udah ada itu semua sayuran yang gue beli, termasuk bumbu-bumbunya. Ya, bumbu itu maksud gua itu seperti bawang putih, bawang merah. Nah, jadi sekarang kita mau review. Nah, jadi gue pengen tunjukin dulu ke kalian lebih dekat. Ya, di sini ada apa aja. Nah, di sini itu gua punya sayur kol, kemudian gua ada brokoli, kemudian gua juga ada jagung. Ya, ini yang udah dikupas. Ada tomat, kemudian ada wortel, dan yang paling serem guys, ini ada cabai, nanti kita mau cobain. Kemudian juga ada pete ya, pete ini aduh gua kurang suka, tapi nanti kita mau tes rasanya kayak apa. Kemudian juga ada daun seledri ya, daun seledri ya guys, jadi ini bisa dimakan mentah. Terus gua juga ada beberapa bumbu kayak bawang ya, jadi kalian bisa lihat. Nah, ini ada bawang bombay, kemudian bawang merah dan bawang putih. Nah, sekarang oke guys, jadi gua kayaknya akan mulai dari yang paling gua rasa nggak bisa gua makan. Nah, ini yang pertama buncis ya. Buncis ini kalau mentah itu gua nggak suka banget baunya. Dan di sini itu gua udah cuci dan gua ada tempat untuk motong. Nah, jadi kita akan tes. Ini gua mau potong dulu ya buncisnya. Nah, jadi sekarang kita mau tes ini buncisnya guys ya. Gua mau cobain. Jadi rasa buncis ini sebenarnya dia manis, cukup enak. Cuma dia bau kecambahnya itu kenceng banget ya, baunya cukup kenceng. Jadi secara rasa aman, cuma secara bau sih gue kurang suka ya. Ini gue habisin. Oke, ini cukup oke, meskipun nggak terlalu enak, tapi setelah dikunyah lumayan juga rasanya. Oke, kita nextnya. Nah, sekarang yang pengen gua cobain kayaknya yang agak susah itu bawang merah guys. Oke, nah ini gua cobain bawang merahnya. Jadi bawang merahnya itu pedas banget ya, pedas. Kemudian ya aroma gasnya itu kayaknya kuat banget ya. Cuma sejauh ini masih oke gua untuk bawang merah. Nah, berikutnya gua pengen cobain ini bawang bombay guys. Jadi kalau bawang bombay kayaknya harus dipotong dulu ya. Oke guys, jadi ini bawang bombaynya gua pengen potong dulu, iris. Ini kayaknya gua nggak makan sampai habis deh ya, karena ya ini cuma eksperimen aja. Kita makan makanan mentah, lihat sayuran mentah rasanya kayak apa ya guys. Nah, ini gue udah potong 3 layer ya. Jadi ini kayaknya hampir kayak bawang merah, tapi harusnya sih ini lebih aman ya, karena kalau kita makan burger gitu biasanya juga ada. Yang gue mau cobain. Wow. Ini pedasnya lebih nyengat guys ya. Jadi lebih nyengat. Kemudian tuh kayak efek-efek wasabi gitu. Kayak itu mau masuk ke hidung. Jadi ini pedas banget. Oke, nextnya yang pengen gua cobain itu tomat. Jadi karena tadi udah makan bawang merah sama bawang bombay, jadi itu pedas banget. Sekarang gue mau makan tomat. Ini gue potong dulu lah ya, biasa biar lebih gampang. Sama kita buang ujungnya ini
ya, ujung tomatnya. Ini gue mau singkirin dulu, termasuk ini. Jadi tomat itu juga bagus banget ya, cuma katanya kalau tomat itu dimasak itu lebih baik karena kandungan likopennya itu bagus untuk antioksidan ya. Tapi kalau tomat ini ya gue termasuk lumayan bisa makan mentah ya. Sekarang kita mau cobain dulu guys. Jadi ini berisi banget, jadi ini bisa redain panas tadi gua makan bawang bombay. Aduh, itu bener-bener pedas, panas. Ini masih ada bawang putih yang gua belum makan. Kayaknya habis ini deh kita cobain bawang putihnya. Oke guys, jadi next yang pengen gua cobain itu daun kol ya. Ini sayur kol. Nah di sini gua udah cuci dan udah potong. Nah ini ada di sini. Nah sekarang ini kayaknya gua juga nggak habisin deh, karena yang penting kita eksperimen aja, tahu rasanya kayak apa guys ya. Ini daun kolnya. Sekarang mau cobain. Jadi daun kol itu masih oke lah, masih manis. Terus sama sih, cuma yang gua paling nggak sukanya itu kayak buncis tadi. Jadi dia punya bau-bau kecambah gitu ya, bau-bau apa, sayuran mentah gitu, kayak rumput gitu. Jadi ini masih bisa dimakan, nggak pedas, nggak nyiksa, cuma ya itu aja, baunya aja yang nggak enak. Berikutnya kita mau cobain daun seledri ya. Ini bagi kalian yang nggak suka, ini pasti rasanya itu strong banget. Tapi karena gua udah sering minum air rebusan seledri, ini katanya bagus banget untuk netralin darah tinggi. Ya gua sering bikin ini minum, jadi harusnya sih gua nggak terlalu masalah. Tapi nggak tahu ya kalau dimakan mentah begini. Nah gue juga suka ini digoreng pakai telur dadar gitu guys ya, diiris tipis-tipis. Nah ini gue mau cobain bentar lagi guys, segini aja dulu. Gue mau tes, ini gue udah cuci semuanya, kita mau cobain sekarang. Wow, ini susah banget dimakan kalau makan mentah begini, karena dia kesep banget, kayak apa ya, pahit-pahit gitu. Terus aromanya juga kencang. Nah ini nggak gampang nih. Ini gua nggak habisin deh ya, nggak habisin. Ini bisa dimakan mentah, cuma ya rasanya kurang enak. Nextnya gua pengen cobain brokoli ya. Jadi brokoli ini salah satu sayuran yang bisa dimakan mentah. Cuma untuk brokoli kalian harus hati-hati ya, karena dia ada rongga-rongga kecil begini. Jadi kalau kalian cucinya nggak bersih, nah itu bisa masuk, ada dalamnya itu ada ulat-ulat ya. Tapi positifnya kalau ada ulat di sayur itu tandanya itu dia organik. Kalau sama sekali bersih itu artinya ini pestisidanya itu banyak banget ya. Jadi brokoli ini udah gua cuci. Cara cucinya gua tadi rendam pakai air garam ya, lama. Jadi itu memang fungsinya untuk keluarin kotoran, dan kalau ada makhluk-makhluk kecil yang hidup, nah itu bisa dinetralin. Nah sekarang gua udah potong jadi gini. Nah gua nggak pernah juga nih makan brokoli mentah. Ini gua mau cobain. Rasanya gimana ya? Ya rasanya bau-bau mentah hijau, daun begitu ya. Jadi gua kurang suka sih makannya brokolinya yang mentah. Nah berikutnya
Gue pengen coba yang gampang deh. Ini udah yang keberapa ya? Wortel ya. Ini wortel. Nah, wortelnya juga udah gue cuci, cuma ini masih ada kulitnya. Jadi ini gue harus potong dulu guys. Ya, bentar gue potong dulu. Oke, sekarang gue potong. Waduh, jatuh guys, potongan wortelnya jatuh, jadi gua harus sayat lagi ini kulitnya. Jadi biar gampangnya gua langsung gigit aja dah ya. Jadi ini nggak usah kita potong-potong lagi karena nanti jatuh lagi tambah lama. Oke guys, ini wortelnya, sekarang gua mau cobain. Ini masih oke lah. Ini minimal bau apa ya? Bau daun-daun hijaunya gitu nggak ada. Terus manis. Ini gua nggak pernah makan mentah sih, tapi tetap ada ciri khas baunya. Cuma ini kalau mau lebih enak, itu biasa kayaknya harus dikukus ya. Jadi kita iris tipis-tipis, itu kukus buat lalapan. Jadi dia udah lembek, lebih manis, kayak ubi gitu ya. Jadi ini bisanya lebih enak. Kalau kayak gini ya masih bisa dimakan sih, cuma ya gitulah, nggak enak rasanya. Oke, nah sekarang gua kembali lagi ke yang agak susah guys ya. Ini bawang putih ya. Jadi bawang putihnya ini gua udah bersihin juga, udah gua kopek. Ini ada satu ya, ini pasti pedes banget ya. Ini gua mau cobain. Jadi ini yang ke-8 ya. Oke, sekarang gua mau cobain guys. Nah, pedes banget. Izin minum guys. Asli pedas banget ini. Aduh. Ya, ini bagus banget untuk memperlancar peredaran darah. Untuk kolesterol katanya bagus. Cuma ampun pedesnya. Kerasa mau kebakar. Jadi kalau biasa kita makan yang panggang-panggang gitu kan itu nggak terlalu berasa. Nah ini kalau lu makan gini aja 1 biji, wah panasnya minta ampun guys. Aduh, jadi sekarang kayaknya gua beralih ke yang gampang lagi. Itu timun ya. Jadi ini timun. Nah ini kayak tadi gua harus potong dulu timunnya, dan ini gua juga udah cuci bersih. Ini gua potong dulu. Oke, timun semua kalian udah tahu lah ya. Jadi ini nggak di review pun kalian udah tahu. Ini gua mau cobain. Ini bagus juga. Ini bikin jus atau mentah untuk yang punya darah tinggi ya. Ini kalau timun aman lah, gampang. Oke, jadi sebelum ke petek sama cabenya, ternyata gue punya satu lagi yang belum gue makan ya. Ini yang nomor 9, jagung ya. Ini jagung fresh banget. Kayaknya ini gua sih udah cuci dan gua nggak ada rebus ya. Ya jadi ini gua langsung makan aja. Kita mau rasain jagung mentah itu rasanya kayak apa. Tapi kalau feeling gua bilang ini pasti manis sih harusnya. Ya ini gua mau cobain. Wah ini enak guys. Serius. Ini manis banget. Hampir nggak beda dengan kalau kita nggak rebus atau bakar. Ya ini enak banget. Jadi ini udah nggak kayak kita lagi challenge makan mentah.
Ini kalau lu suruh gua makan mentah semua kayaknya gua bisa. Wow, fresh banget ini. Ini the best ya. Sejauh ini yang paling dimakan mentah ini paling enak guys. Halo guys, jadi gua tinggal 2 lagi dan berikutnya yang pengen gua makan adalah pete ya. Jadi kalau pete ini gua sengaja belum kopek karena cara kopeknya itu kita harus belah dia separuh ya, karena kadang pete itu bijiannya di dalam itu kalau kita langsung makan bulat, terkadang itu di dalamnya itu kadang ada ulat guys. Jadi kalau kita nggak kopek begini itu mengerikan. Kalau petenya nggak bagus kita bisa kemakan sama ulatnya ya. Jadi gue pengen potong dulu, ntar lagi kita cobain pete mentah. Oke guys, jadi cara potongnya itu begini ya, kita potong dia separuh begini ya, cara kopek petenya. Nah ini gue nggak makan semua deh karena gue nggak suka ya. Ini kita bisa lihat ya, jadi kalian potong petenya itu harus begini. Nah jadi kita bisa cek ya tengahnya itu bagus apa enggak ya, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kadang ada yang nggak bagus, tengahnya ini suka ada ulet ya. Sekarang gue mau ambil dulu petenya ya. Ini bagi yang suka, wah ini surga dunia guys, tapi gue nggak suka sama pete ya. Sekarang gue mau cobain dulu. Pahit. Pahit banget ini. Kok bisa ya orang suka ya makan mentah? Pahit banget. Bau lagi. Gua sekaligus deh makan sama cabai. Tadi gua udah potong timun. Kalau nggak kuat, gua bakalan makan sama timun untuk penyegarnya. Ya ini gua mau tes, gua sama sekali nggak pernah makan cabai begini langsung. Ini kayaknya kalau digoreng ini enak guys. Ya gua sering lihat di TV di YouTube mereka goreng ya cabai ini dikasih garam gitu, itu jadi renyah-renyah gitu. Gua mau tes dulu. Nggak pedes ya, kalian bisa lihat ini ujungnya hijau-hijau gitu ya. Rasa-rasa apa ya, kayak rasa sayur mentah juga ini ya. Ini gue coba lagi deh. Ini gue gigit dikit doang, sama sekali nggak pedes sih. Udah dikunyah-kunyah juga belum pedes. Nggak pedas juga. Ini kayaknya bukan cabai apa ya. Kalau orang Indonesia makan cabai ini sih pasti nggak pedas. Sama sekali nggak pedas. Gue belum ngerasain pedas. Lebih pedas tadi gue makan bawang putih sama bawang merah sama bawang bombay. Ini malah sama sekali nggak ada pedasnya. Tes lagi di bagian tengahnya. Nah ini mulai pedas dikit ya. Jadi di ujung tadi dia panjangnya segini, waktu kita makan sampai sepertiga ya, ini belum pedas sama sekali ya, tapi udah sepertiga. Nah dalamnya ini, nah kalian bisa lihat ini ada putih-putih dikit. Nah itu udah sampai ke bijinya, dan itu dia pedasnya masih nggak nyiksa, jadi masih manis-manis gitu, ada manis-manisnya dikit, terus berair juga ya, lumayan lah. Gue cobain lagi lah. Pedas tapi nggak nyiksa, jadi masih, wah tapi udah mulai nih ya, lumayan. Jadi udah sampai separuh begini ya. Cabai ini sekilonya cabainya mau 70.000 ya. Nah sekarang serius, udah pedas ya. Ini udah pedas tapi masih mending pedasnya ya. Dia nggak, bagi gua kayaknya cabai rawit lebih pedas deh.
atau cabai setan. Tapi ini udah mulai panas mulut gua. Ya, jadi nih kayaknya enggak gua habisin. Jadi kalau kita makan di ujungnya itu aman. Nah, ini udah mulai banget. Nah, gua amanin dulu lah sama timun. Oke guys, jadi sekian dulu video dari gua. Sampai ketemu lagi di video-video gua berikutnya. Jika kalian suka bisa subscribe. Dan gua doain kalian baik-baik saja semuanya. Jadi tetap berdoa di kondisi seperti ini dan tetap stay di rumah. Kami akan terus produksi video. Oke, sekian dari gua. Sampai ketemu lagi di video-video gua berikutnya.